Oke, kita jawab yang pertama Pak Nurdin. Iya. Apa? Yang ini hubungannya dengan kemandulan kan belum dijelaskan masalah posisi rahim. Ini kan gangguan organ. Udah kan? Organ itu mau cacat, mau kemudian dia bergeser, mau apa dan sebagainya. Nah, ketika dia turun, apakah turunnya karena energinya lemah? Nah, kalau energinya lemah berarti terkait dengan energi. Jadi organ bermasalah karena energi. Nah, berarti kita bicaranya energi tetap. Apakah kemudian yang satu kecil, yang satu besar disebabkan karena suplai darah, suplai energi ke satunya normal, ke satunya tidak? Ada sumbatan, stagnasi. Nah, itu kaitannya dengan sumbatan stagnasi, ya kan? Bukan dengan organ. Nah, berarti organ itu menjadi masalah karena ada sesuatu menyumbat. Nah, kalau yang dimaksud organ murni adalah kecacatan dari dasarnya. Posisi ininya Ya dari dasar lahir dia sudah punya kecacatan. Itu seperti itu. Makanya kalau dia karena energi, misalnya besar satu atau kemudian dia turun, insya Allah bisa dengan pijetan, bisa dengan ini, tergantung mana yang memungkinkan untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, itu hasil diagnosa dan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya, yang ini beberapa perempuan yang tidak cukup dengan materi. Oh, dia energinya berlebihan nih, bukan frigid tapi malah hipersek. Nah, kalau hipersek ini biasanya berlebihan ini. Ini sama bisa jadi kalau dia makannya kuat, seknya kuat, dua-duanya kuat ini. Nah, yang direndahkan ininya. Makanya ada daun meniran itu digunakan untuk merendahkan libido. Ada berapa daun yang bisa memang arahnya kerjanya ke bawah, digunakan untuk merendahkan libido. Nah, ada juga ininya tinggi, ininya kurang. Itu saya ketemu 2 kasus. Laki-laki ininya tinggi, persek maunya. Jadi kalau melihat istrinya langsung tegang. Tiap hari dia minumnya, sering sekali minum obat perangsang. Kan sifat perangsang itu kering, panas. Nah, ketika dia minum itu tidak diimbangi makanan, nutrisi. Akhirnya tubuhnya kering. Akhirnya ketika dipakai, ini kejadiannya begitu selesai, dia lagi ngecat itu. Ngecat melihat istrinya bawa kamar, terus dipakai. Udah dipakai, terus lemas glosor, stroke sebelah. Nah itu, dan itu kasusnya ada 2, yang satu nggak ngecat juga, yang satu karena hipersek, kemudian hiperseknya karena kosong. Jadi karena kosong ini terjadi, ini nggak ada yang batasi. Ini kan panas, ini lembab. Kalau ini panas ada pelembab, dia bisa ngeredam. Nah, ini nggak ada peredamnya, panas. Ini ya kosong. Dan rata-rata dua-duanya stroke. Ini namanya stroke karena kekosongan dan disebabkan salah satunya karena hipersek, karena energi ininya terlalu tinggi. Ini namanya stroke karena kosong. Kosong tapi energi berlebihan. Itu seperti itu. Yang ini untuk wanita sama ya. Sama prinsipnya. Ditekan. Laki-laki secara umum lebih banyak yang hipersek. Perempuan jarang, ya kan? Tapi perempuan ada. Nah, itu seperti yang kemarin minta cerai di Kediri itu. Karena sehari minta 9 kali. Wah, itu dengan meniran juga bisa ya, prinsipnya. Sebenarnya kalau konsultasi bisa, nggak perlu minta cerai, itu rendahkan aja kan gitu. Nah, itu ada kejadian yang diceritakan guru saya. Jadi suaminya ngeluh, istrinya ngeluh, ngomong suaminya impoten. Itu, suami saya impoten kayak gini. Begitu dicek sama dia, ini suaminya nggak apa-apa, normal. Begitu cek istrinya kuat nih. Nah itu. Jadi istrinya yang masalah. Jadi seolah jadi suaminya impoten karena dia hipersek. Nah, ketika istrinya flu, diobati flu-nya sambil direndahkan energinya. Loh, kok titiknya itu enggak apa-apa untuk flu gitu. Nah, besoknya jos Pak, suami saya sudah jos. Seperti yang direndahkan dia. Gitu. Itu teknik ya, nggak usah ngomong supaya dia nggak malu. Ibu minum obat itu ya, supaya ibu bisa ngelayan. Suami saya naikkan, ibu kayak gini. Misalnya kayak gitulah, teknik aja lah. Yang penting kita tahu lah. Gitu. Terus apa lagi nih? Itu yang kemampuan untuk lelaki ini kan gejalanya. Oh ya, umur ya. Secara umur itu kan hukum gravitasi
masuk. Badan yang tegap kayak gini, begitu semakin tua, ketarik ke tanah. Paham ya? Iya. Maka kalau sudah semakin tua, jatuh blek, ya sudah timbul. Nah, ini juga sama. Biasa begini, begitu sudah tua, yang ini tidak bisa dihilangkan. Yang ada dikurangi kecepatannya. Jadi gimana 80 tahun masih bisa on walaupun tidak sekeras tapi masih bisa lah gitu. Dan itu masih bisa berarti energinya. Nah, orang tua itu kan energi dengan nutrisi yang kurang. Kalau nutrisinya cukup, ininya yang dikuatkan. Maka hampir semua ramuan untuk libido ini. Pasak bumi itu bukan naikkan ini, bukan. Pasak bumi itu membersihkan. Ketika energi ini terhambat oleh lembab panas sehingga dia tidak bisa bekerja, ini nggak bisa kayak gini. Maka pembersihnya apa? Pasak bumi. Pasak bumi bukan naikkan ini. Kalau Purwaceng di sini, Purwaceng memberi ini dan membersihkan Purwaceng ya, sehingga tidak menaikkan di sini. Maka dia cocok untuk lidahnya merah, orang yang tipe tubuhnya kuat, libidonya lemah. Nah itu Purwaceng pasak bumi. Kayak daun cembung dan sebagainya. Tapi kalau Sanrego, Yin Yang Ho, kemudian apalagi ini, Nampu itu yang di sini. Nah, Tribulus itu pembersih darah dia. Jadi Tribulus naikkan energi ketika orang itu darahnya kotor, sehingga menghambat sirkulasi. Tapi energi cukup. Makanya kan ada yang Tribulus naik, ada yang pasak bumi naik, tapi ada yang minum pasak bumi malah drop. Karena apa? Mereka tidak membagi ini. Adanya itu semua orang dianggap sama. Itu masalah. Sekarang yang paling sering dipakai ya pasak bumi. Nanti campur ginseng, campur apa lagi untuk apa? Libido. Ada lagi ya untuk libido untuk nambah nutrisi. Bijinya daun sendok. Nah, kalau minum itu naik, tapi kalau berlebihan, boyoknya pegel drop. Dia harus dikasih cuma 10%, 15%, 20%, yang lainnya naikkan. Jadi dia ngisi di sini, ini itu baru on. Kalau baru Cina enggak. Baru Cina itu dia merangsang seksualnya di perempuan. Kalau laki-laki tidak pernah. Nanti orang yang perempuan yang tua, perempuan yang muda itu beda ramuannya. Itu untuk naikkan ini berbeda. Dia tinggal bilang aja sebenarnya. Nanti kita, ini pakai ini. Udah? Yeah. Pak Yusron? Terkait mungkin kayak yang kayak peradangan. Kalau peradangan ini berarti dia karena apakah penyakit dari dalam, misalnya dia penyakit karena kayak raja singa dan sebagainya, sehingga dia sakit, sebenarnya libidonya masih ada, terus tapi karena rasa sakit itu jadi dia tidak bisa ngejaga. Nah itu berarti faktor dari dalam yang mempengaruhi kepada organ. Berarti itu masalahnya dia apa? Organ. Itu. Apa jatuh kemudian ke pantok, nah itu bedalah ketendang, nah itu faktor organnya. Omar karena ada faktor luar gitu. Itu seperti. Terus yang ini karena sperma ini kan dihasilkan di sini. Ketika dia tertahan, tidak bisa keluar, misalnya pengen tapi ditahan terus, ini yang sakit daerah sini. Ini mesti banyak sumbatan. Makanya kenapa kalau perempuan itu tidak, kalau dia kan begitu masa subur, kemudian dia waktunya menstruasi keluar begitu aja. Jika dia normal ya. Laki-laki itu ketika dia kepengen langsung keluar. Tapi ketika kepengen kok istrinya nanti dululah, belum mandilah, belum apalah, nanti dadak ini, wah itu dia nahan. Nah ketika nahan ini nanti kalau terus-menerus prostat. Berarti ini sebenarnya harus siaran live untuk istri-istri. Iya, kenapa? Ini hukum. Kenapa
tekanannya besar. Makanya kalau perempuan itu kan ada hadisnya kan, ketika kamu sudah selesai jangan dicabut dulu, nunggu istri puas. Karena bisa jadi kita duluan, karena apa? Terus keburu-buru. Nah, duluan, istri belum sampai. Kalau udah nyampainya bersama tidak apa-apa. Tunggu sampai dia terpuaskan. Kecuali yang ngomong panjang banget, waduh kita udah ngecil sendiri gitu. Nah itu udah repot itu. Nah ini biasanya kalau dia tertahan, maka nggak boleh ditahan lama. Maka ketika suami menginginkan, hadisnya kan segera dipenuhi. Kalau sampai semalaman mikir, pengen tapi nggak dilayani, itu tertahan semalaman. Maka disitulah kemudian malaikat melaknya. Gue nangis ya gimana sih suami saya prostat pak sekarang. Pak Puji suami saya prostat, yang salah siapa? Kita hanya nanya aja kan, yang salah siapa? Cepat dilayani enggak? Gua anak yang cepat ngelayani orang itu gitu. Dan gitu. Udah nggak dilayani, nggak di ini, kawin lagi nggak boleh gitu. Wah itu prostat deh. Dan depresi luar biasa itu. Laki-laki itu yang nggak boleh, kalau perempuan itu biasanya walaupun secara seksual iya, tapi tidak dominan di situ. Itu kebutuhan dapur itu, kalau dia sudah kebutuhan hidupnya terpenuhi, dia sudah tenang. Laki-laki itu duitnya banyak, apa yang dicari apa? Perempuan kan? Duitnya banyak nyari perempuan kan? Nah itu kenapa? Dia pelampiasan seksual. Dia mencari apa itu digunakan salah satunya untuk itu. Dia mau bayar pelacur 80 juta, berarti apa? Kesenangan itu kan. Nah, daripada 80 juta, kalau istrinya nurut kan, akhirnya dia nggak nyari kemana-mana. Itu. Nah ini kadang nggak ngerti, sudah suaminya deket, pengen dibentak malah. Udah tua, jangan deket-deket. Kayak gitu kan. Nah itu nggak boleh, salah itu. Itu secara psikis merusak. Nah, sebelum berakhir saya ceritakan bahwa di dalam tubuh itu ada meridian Chung ini. Nah ini energinya dari ginjal, sehingga energi dari alat reproduksi itu kan di sini. Sehingga kekuatan meridian Chung itu atau meridian kayak pancing itu, penghangat itu, dia akan lautan, ini namanya meridian lautan. 12 lautan ini. Nah, ini akan memberikan kehangatan pada organ reproduksi. Nah, ini yang disebut ruang nanti di ruang ini. Itu berarti ruang dari energi dasar itu tadi akan mempengaruhi kepada alat reproduksi. Insya Allah itu nanti kita